رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Bapak Ibu, para tamu-tamu Allah yang berbahagia, dari seluruh bentuk ibadah di dalam agama kita, salah satu di antaranya adalah doa. Terhadap doa ini ada orang yang berkata, untuk apa kita berdoa? Bukankah kalau kita berdoa itu artinya kita menuduh Allah tidak memperdulikan kita? Ada orang yang berkata, untuk apa kita berdoa? Bukankah Allah sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita? Lalu untuk apa kita berdoa? Bahkan yang paling riskan adalah ada orang yang berkata, sudah lama saya berdoa, tapi sampai hari ini doa saya belum dikabulkan. Karena itu berhenti saya berdoa. Tapi ternyata persoalan doa bukan di situ. Tapi doa adalah merupakan perintah Allah. Ad-doa ummul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Bahkan Allah menegaskan, ud'uni astajib lakum, berdoalah engkau kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Maka persoalan doa itu adalah urusan kita, persoalan mengabulkan itu adalah wilayah Allah. Karena itu persoalan doa, di dalam persoalan mengabulkan, pertama ada doa. Doa itu langsung diijabah oleh Allah. Bukan karena persoalan doa kita, karena memang Allah ridha, ingin memberikan apa yang terbaik untuk kita. Yang kedua ada doa diganti oleh Allah yang setimpal. Kenapa? Karena boleh jadi yang kita minta belum mampu kita bertanggungjawabkan. Yang ketiga, ada doa sengaja ditunda oleh Allah. Kenapa ditunda? Belum saatnya. Allah menyiapkan saat yang paling tepat dan itu bisa menyelamatkan kita. Ada orang, dua anaknya, yang satu SMA, yang satu SD. Dua-duanya minta 100.000. Yang dikasih 100.000 insya Allah yang SMA. Kenapa? Karena dia mampu mempertanggungjawabkan dan dia bisa menyelamatkan diri. Tapi yang SD kalau kita kasih, sangat boleh jadi yang 100.000 hanya membahayakan diri. Kemudian ada doa, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa itu sengaja ditunda oleh Allah. Kenapa? Karena dia sedang mendengarkan suara kita berdoa. Ada orang suaranya dikenal di langit. Allah sedang mendengarkan doa kita. Allah sedang melihat kita menangis, merengek seperti anak kecil. Jawaban doa itu sebetulnya sudah ada, tinggal menunggu saat yang tepat. Allah tidak kasih karena Allah sedang mendengarkan suara kita. Ada orang ketika memanjatkan doanya itu dikenal oleh malaikat. Ini suaranya Pak Anu, ini suaranya Ibu Anu. Contoh sederhana, anak yang lagi lucu meminta sesuatu kepada kita, kadang-kadang kita tidak langsung kasih. Padahal yang dia minta sudah ada di tangan kita. Kenapa? Kita suka kalau dia merengek, kita suka kalau dia menangis. Lucu kelihatan.
ada orang ditunda doanya oleh Allah karena Allah senang mendengarkan doa. Ada juga doa memang tidak dikabulkan oleh Allah di dunia ini. Kapan dikabulkan? Di akhirat, jadi tabungan. Sehingga besok di hari kiamat ada orang berkata, ya Allah, dari mana kebaikan-kebaikan ini? Ini adalah doa yang pernah engkau panjatkan, sengaja tidak dikabulkan di dunia, tapi di akhirat jadi tabungan. Karena itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, andai kita diberikan pilihan antara kita bernasar dengan doa, lebih baik berdoa daripada nasar. Kenapa? Doa kalaupun tidak dikabulkan di dunia, masih ada harapan dikabulkan di akhirat. Jemaah yang berbahagia, lalu bagaimana sih caranya kita berdoa? Pertama, yakin dengan doa-doa kita yang kita panjatkan. Karena itu kita dilarang berdoa, ya Allah, berikan saya kekayaan kalau engkau mau. Ini namanya tidak yakin dengan doa itu. Kemudian yang kedua, jangan memaksa Allah untuk mengabulkan doa kita. Ya Allah, kalau engkau tidak kabulkan, saya akan berhenti berdoa. Dilarang oleh baginda Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, kalau kita berdoa jangan terlalu spesifik. Ada orang pernah berdoa tapi ditegur. Doanya apa? Ya Allah, masukkan hambamu ke dalam surga dan tempatkan hambamu di sebelah kananmu ya Allah. Itu ditegur oleh baginda Rasulullah SAW. Makanya mohon maaf kepada yang belum punya pendamping hidup, tolong kalau berdoa tidak usah terlalu spesifik. Ya Allah, pertemukan saya dengan seorang istri yang cantik, putih kulitnya, panjang rambutnya, bergelombang, tingginya 162 cm. Tidak perlu. Kenapa? Sangat boleh jadi yang kita minta bagus dalam benak kita, tapi belum tentu mendapatkan kebaikan dari Allah, justru hanya jadi fitnah di tengah-tengah kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi jangan pernah meremehkan doa. Sebuah kisah inspiratif menutup jumpa kita subuh ini. Seorang anak, beliau pernah menegur ayahnya. Ayah, saya melihat ayah hampir setiap waktu berdoa dengan tertib, khusyuk benar. Tapi sampai hari ini, Masya Allah, tidak ada perubahan apa-apa. Kita juga tidak jadi kaya, ekonomi juga kita tidak meningkat. Apa yang kita harapkan ternyata saya lihat tidak ada perkembangan. Lalu kemudian untuk apa kita berdoa, ayah? Maka sang ayah dengan bijak menjawab, nah, saya memang tidak mendapatkan apa dari doa itu. Padahal saya merasa kehilangan. Saya tidak mendapat apa-apa, tapi saya merasa kehilangan dengan doa-doa itu. Ini sang anak makin heran, ayah, kok berdoa tidak mendapatkan apa-apa, malah kehilangan. Betul nak? Dengan doa itu saya kehilangan diri hati. Dengan doa itu saya kehilangan rasa sombong. Dengan doa itu saya kehilangan rasa ego. Dengan doa itu saya kehilangan merasa diri paling hebat. Maka apa artinya? Doa tidak harus menunggu apa yang kita dapatkan, tapi doa kadang-kadang bekerja untuk menghilangkan sesuatu dari diri kita yang memang merusak nilai-nilai kemanusiaan kita. Jangan pernah mengukur Allah dengan apa yang kita dapat, karena kadang-kadang Allah bekerja untuk menghilangkan
menghilangkan sesuatu dari hati kita yang merusak nilai-nilai kemanusiaan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kekurangannya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Semoga semua kita insya Allah memperoleh haji yang mabrur. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.